Unmotivated school. Tidak ada orang yang terlahir tanpa motivasi, bahkan bagi seorang bayi sekalipun. Motivasi berkaitan erat dengan motif, di mana motif itu sendiri adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang bertindak. Di dunia pendidikan sendiri, keberadaan motivasi amat sangat penting bagi seorang murid. Memotivasi siswa tentu saja bukanlah tugas yang mudah, terutama karena mungkin ada beberapa alasan yang membuat mereka merasa kehilangan motivasi. Namun, justru disinilah pendidikan itu bisa terlihat sangat penting karena memberikan rasa menyenangkan ketika kita memahami sesuatu yang baru, membantu kita untuk menghadapi dunia. Kurang motivasi akan membuat murid kurang berprestasi, frustasi, serta tidak minat untuk memecahkan masalah. Anak-anak yang berasal dari latar belakang yang kurang baik rentan tidak termotivasi di sekolah. Dan guru biasanya mendeskripsikan anak yang kurang motivasi sebagai anak yang tidak tertarik pada hubungan, mudah putus asa, tidak melihat ketertarikan pada sesuatu untuk jangka waktu yang lama, dan tidak tertarik pada hal yang diminati oleh anak seusianya. Ada beberapa penyebab anak tidak termotivasi. Pertama, self-esteem yang rendah. Anak yang memiliki self-esteem yang rendah melihat diri mereka sebagai individu yang tidak berdaya. Mereka tidak dapat memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya dan merasa tidak akan bisa sukses. Mereka tidak bisa mengekspresikan kemarahannya dan merasa tidak terlalu berharga untuk menerima diri mereka. Mereka merasa pantas mendapatkan kegagalan dan kurang motivasi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kedua, lingkungan sekolah yang buruk. Lingkungan sekolah yang buruk juga bisa menyebabkan anak tidak termotivasi untuk sekolah. Hal ini biasanya berkaitan dengan interaksi anak dengan teman-temannya. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu menyadari bahwa lingkungan dan segala perlengkapan di sekolahnya dapat mempengaruhi motivasi anak di sekolah. Oleh karena itu, lingkungan, khususnya lingkungan sekolah, sangat perlu untuk diperhatikan kualitasnya. Ketiga, masalah perkembangan. Perkembangan anak itu berbeda-beda. Beberapa anak mungkin terlihat unggul dari teman yang lain, sedangkan sisanya mungkin terlihat tidak sesuai perkembangannya dengan teman sebayanya. Biasanya, anak-anak yang perkembangannya tertinggal seringkali merasa tidak termotivasi di sekolah. Mereka berperilaku dan memandang diri mereka sebagai individu yang kurang berkompeten, meskipun kemampuan intelektualnya di rata-rata atau di atas rata-rata. Mereka kurang gigih, mudah frustasi, dan mudah hilang ketertarikannya terhadap sesuatu. Mereka mengolah informasi lebih lambat dibandingkan teman-temannya dan kurang efektif dalam menghadapi tantangan. Anak yang pintar atau cenderung cepat menangkap pelajaran juga rentan mengalami unmotivated school. Karena biasanya, anak ini merasa bahwa apa yang mereka pelajari membosankan, sehingga mereka kurang termotivasi untuk sekolah. Perilaku unmotivated school. Perilaku unmotivated school sendiri sebetulnya bisa dengan mudah kita temui. Pada kasus ini, perilaku yang muncul pada siswa itu seperti misalnya, pertama, ketika diberikan materi, siswa cenderung cuek, terlihat asik dengan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan materi yang disampaikan guru. Kedua, bermain-main dengan teman sebangkunya ketika pelajaran berlangsung. Ketiga, tidak menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah. Dan terakhir adalah mengeluh atau protes kepada guru tentang pelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara mencegah dan mengatasinya. Nah, berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi masalah unmotivated school pada anak. Memberi dorongan positif. Siswa melihat ke guru dan orang tua untuk persetujuan dan dorongan positif, dan lebih mungkin untuk menjadi antusias belajar jika mereka merasa pekerjaan mereka diakui dan dihargai. Memuji siswa dan mengakui kontribusi mereka akan sangat membantu dalam memotivasi mereka untuk bekerja keras, bersemangat untuk belajar, dan mencapai tujuan mereka. Kedua adalah biarkan siswa membuat pilihan sendiri. Motivasi akan lebih mudah dibangun jika guru memberikan pilihan kepada siswa di dalam kelas. Faktanya, ketika siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran mereka sendiri, mereka menganggap kegiatan kelas menjadi lebih penting, yang meningkatkan motivasi mereka untuk berusaha dan bersemangat untuk belajar. Misalnya, jika guru membutuhkan siswa untuk menulis huruf hijaiyah, alih-alih memberi mereka satu huruf, beri mereka 5 atau 6 pilihan yang sesuai dan biarkan mereka memutuskan mana yang ingin mereka tulis. Dengan cara ini, meskipun mereka masih menyelesaikan pekerjaan, mereka memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan preferensi mereka yang akan memicu motivasi untuk tugas tersebut. Ketiga adalah menghubungkan perkembangan dengan kehidupan nyata. Kenapa kita belajar ini?
Ini merupakan adalah kalimat yang cukup sering terdengar di dalam kelas, yang tidak hanya menunjukkan bahwa siswa tidak terlibat, tetapi juga tidak termotivasi untuk belajar. Membuat hubungan antara kegiatan kelas dan situasi kehidupan nyata akan membantu siswa menyadari bahwa apa yang mereka pelajari sekarang akan membantu mereka mencapai tujuan mereka di masa depan. Misalnya, jika salah satu siswa ingin menjadi seorang dokter, maka guru hendaknya memberitahu mereka bahwa mereka perlu untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang anggota tubuh. Hal ini dapat membantu siswa meningkatkan motivasi mereka. Pada usia dini, nilai dari belajar perlu diajarkan pada anak, agar anak-anak mengembangkan keinginan untuk belajar karena mereka percaya dan melihat manfaat dari belajar itu sendiri. Memberi hadiah. Keberhasilan anak secara akademik dan kepribadian yang positif lahir dari pola asuh yang menunjukkan kepedulian dan penghargaan pada suatu prestasi. Menawarkan hadiah kecil membuat proses belajar menyenangkan dan memotivasi siswa untuk mendorong diri mereka sendiri. Hadiah bisa saja sesuatu yang sederhana seperti hak istimewa untuk istirahat bagi mereka yang menyelesaikan tugas dengan cepat dan rapi, atau hadiah yang cukup besar seperti misalnya sebuah buku. Hadiah memberi siswa rasa pencapaian dan mendorong mereka untuk bekerja mencapai tujuan. Nah, sebelumnya kita sudah tahu beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencegah dan mengatasi masalah unmotivated school. Sekarang, kita akan membahas salah satu teknik modifikasi perilaku yang bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa, yaitu token ekonomi. Token ekonomi sendiri adalah sistem penguatan di mana penguat terkondisi yang disebut token dikirim kepada orang-orang untuk perilaku yang diinginkan. Token kemudian ditukar dengan penguat cadangan. Tujuan dari token ekonomi adalah untuk memperkuat perilaku yang diinginkan klien yang terjadi terlalu jarang dan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Teknik token ekonomi sendiri sudah banyak diaplikasikan di berbagai setting, khususnya setting pendidikan. Hal ini karena teknik token ekonomi memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah sistem pemberian reward and punishment yang menarik khususnya bagi anak-anak. Cara pengaplikasian token ekonomi ini juga mudah. Guru cukup menyediakan satu papan khusus berisi nama setiap murid, kemudian mengumumkan di kelas bahwa, pertama, setiap anak yang berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu akan mendapatkan 1 bintang. Kedua, setiap anak yang naik meja dan kursi saat belajar akan dikurangi bintangnya 1. Nah, jelaskan juga pada siswa bahwa setiap bintang yang terkumpul akan diakumulasikan tiap minggu atau bulan, tergantung kesepakatan, yang kemudian nanti bisa ditukar dengan beberapa hadiah yang sudah disiapkan. Inilah beberapa cara untuk memotivasi siswa. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat serta membantu guru-guru membimbing muridnya mencapai kesuksesan akademik yang layak mereka dapatkan.